Apa kabar? Baik. Baik banget, baik Oke. banget. Senang kita kumpul lagi ya. Akhirnya ya. Akhirnya. Jadi emang ternyata hasil kerja keras kita nih yang udah 9 bulan akhirnya lahir. Keluar juga Akhirnya ya. alhamdulillah ya Allah. Akhirnya beres juga. Beres juga. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah riset IDCOM yang judulnya adalah menuju era mobil listrik. Sejauh mana Indonesia siap? Sebelumnya gue perkenalkan dulu kali ya. Mas Inu ini adalah seorang market research gitu ya, yang sudah mendalami dunia otomotif udah lama banget lah. Pokoknya seluk-beluknya otomotif tahu banget. Kalau Mas Audi adalah seorang media dan influencer juga dan engineer juga, jadi paham banget industri Gak otomotif. usah disebutin durasi. Iya, pengalaman Pengalaman gak usah ya, Gak usah ya, kebiasaan. lah ya. Biasanya dia moderator memperkenalkan secara lengkap. Bener, dia mulai dari revolusi industri. Dasar. Oke, jadi gimana kemarin rasanya sih launching nih, akhirnya kita kumpul bareng sama orang-orang. Vibe-nya gimana sih? Ya vibe-nya positif banget ya, dan ternyata antusiasme publik itu cukup terasa di diskusinya itu, dan ternyata banyak banget hal-hal yang ya beyond market ya, selain produknya sendiri juga masih membuat kita curious ya. Ternyata marketnya sendiri itu juga belum banyak yang mengcrack gitu. Ini apa sih di dalamnya sebenarnya? Ya. Aku dapat banyak obrolan lah ibaratnya dari beberapa ATPM sama teman-teman juga. Banyak yang penasaran sebenarnya. Sesuai dengan judul kita sih sebenarnya sih. Kita udah lagi ada di era mana sih, lagi ada di titik mana sih. Dan kebetulan riset kita ini kayak dari hulu ke hilir, kita tangkap semua, kita kasih gambarannya gitu loh. Mereka senang banget karena jadi kayak food for thoughts gitu loh. Jadi kayak udah sampai begini kita. Ya, jadi kerja keras kita gak sia-sia ya. Dari mulai penasaran, akhirnya kita bisa bawa landscape ini. Dan seneng banget ketika hari H full house ya. Full house. Iya. Full house banget. Kayaknya selain teman-teman media, ada teman-teman think tank juga, CSO, ada perwakilan dari industri juga. Pokoknya lengkap kayaknya. Jadi mereka semua ternyata tetap mau meluangkan waktunya ya meskipun penghujung tahun. Ya udah Oke. tahun ya. Ya. Sekarang buat teman-teman podcast ngobrolin PR yang belum tahu apa aja isi riset ini, yuk kita ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan nih ya, berasa gak sih kalau mobil-mobil listrik tuh makin banyak? Ya dari 2023 ya? Ya dari 2023 waktu itu awal-awal Air EV sama Ioniq ya. Iya. Kalau gak salah ya awal-awal itu. Sekarang jadi fenomena baru. Ya. Terutama di kota-kota besar ya. Makin banyak, mereknya juga makin banyak. Price war-nya juga udah mulai bahaya nih. Tiba-tiba beli segini banting harga. Udah kayak beli kacang. Iya. Ibaratnya. Beberapa teman-temanku gitu, tetangga juga kelihatan gitu, memang kayaknya mobil listrik ini jadi sesuatu yang keren gitu ya. Ya. Kayaknya orang yang punya mobil listrik ngerasa dia lebih advance, Ya. lebih kayaknya mengikuti tren dan Mengikuti lebih zaman, paham teknologi. Betul. Bener gak sih kayak gitu? Sedangkan harganya juga gila-gilaan Itu ya. Makin lama makin kompetitif ya. Segala macamnya harganya, pilihannya makin banyak. Tadinya segmen yang di atas banget, yang mahal banget. Sekarang udah turun di bawah 200 juta bahkan. Jadi memang makin luas itunya penetrasi pasarnya. Ya, kalau nggak salah waktu di pameran besar Gias ya, ada satu brand nih yang ngeluncurin harganya fenomenal. Oh itu heboh banget itu. Mas Audi kayaknya ada di tempat ya? Ada di tempat dan Oke. waktu keluar harganya langsung. Wah, Dan hari ini dia tercatat mobil paling laris ya. Iya. Oh, Itu saat kita ini ya. Itu kita waktu keluar harganya tuh semua ATPM yang keliling di situ langsung. Wah gila, kagak masuk akal gitu kan ibaratnya. Ya. Tapi ya itu realita yang kita hadapin saat ini gitu kan. Ya. Tapi ya baik lagi ya, semuanya itu sebenarnya nggak lepas dari kebijakan pemerintah. Iya. Akselerasinya didukung sama kebijakan pemerintah. Detailnya gimana nih? Sini. Jadi kalau kita bicara kebijakan pemerintah nih, kalau kita ya tadi kan sempat mulai marak di 2022-2023 ya. Nah ini kemudian di riset ini kan juga kita kaji nih, sebenarnya kebijakan ini kita tarik mundur tuh dari kapan sih? Ternyata inisiasinya semula dari 2019 Pak. Udah lama juga ya. Iya 2019, jadi nggak tiba-tiba mendadak gitu ya. Mendadak listrik gitu kan ibaratnya. Jadi kalau kemudian dibilang ini kan karena produksi mobil listrik aja pada rame gini terus pemerintah respon. Enggak begitu gitu ternyata. Dari 2019 itu udah disiapin tuh infrastruktur kebijakannya nih ya. Kenapa? Ada beberapa faktor pemicunya. Pertama, kebutuhan akan udara yang lebih bersih. Gitu kan. Kemudian kedua adalah kebutuhan untuk menekan subsidi BBM.
Itu dia gitu kan. Jadi dari dua faktor itu kemudian mulailah disusun ya dari 2019 itu dalam bentuk Perpres. Ya. Jadi mulai disiapkan target kapan sih kita mau mengadopsi mobil listrik dalam jumlah yang proper gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian itu disambut tuh sama Pergub Gubernur DKI. Oke, jadi Dan Gubernur Bali ya. DKI sama Bali dulu ya? Iya, isinya adalah benefit yang membebaskan mobil listrik itu diganjil genap. Iya. Gitu. Tapi kemudian ini kan juga masih terbatas di Ya, itu area masih tertentu terbatas, ya. ya. Indonesia ini kan luas ya, tapi paling tidak itu aja udah men-trigger nih gitu ya. Nah, tapi itu belum cukup nih. Jadi dari 2019, 2020 itu dilengkapi lagi nih beberapa permen, antara lain permen SDM, kemudian permen perin gitu ya. Permen perin dalam artian dia menyiapkan ekosistemnya nih. Ekosistem produksinya nih, produsennya. Ya. Gitu. Nah, tapi kemudian kan Covid gitu ya. Iya. Nah, tapi ternyata di Covid ini pun nggak berhenti gitu. Jadi 2021, 2022 muncullah Permenhub yang mengatur keberadaan mobil-mobil ini di jalan raya gitu. Oke, ya kalau dilihat dari sosial media listening kita sepanjang satu semester ya, seenggaknya di tahun 2025 ini terbukti juga kok pembicaraan tentang kebijakan itu banyak sekali loh. Ya, Kuat ya. Sampai di endorse oleh presiden juga. betul. Jadi most of the topic pembicaraan tentang mobil listrik adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ya, dan yang menarik adalah biasanya narasi tentang mobil listrik itu selalu dibuka dengan keterkaitan cadangan nikel kita. Ya. Ya, itu banyak itu. Ya, Di sisi walaupun ternyata dari sisi praktikalnya gitu kan baterainya isinya bukan cuma nikel gitu kan Betul, ya, betul. bukan itu komponen utamanya. Tapi buat orang awam gitu, konsumen awam kan dibombardir dengan berita-berita kebijakan. Ya. Ya lumayan ikut akhirnya pengen tahu sih. Walaupun gak ngerti-ngerti amat. Tadi dibilang sama Inu, nikel ada komponen-komponen yang lain buat orang awam ya nikel aja. Mereka gitu. nggak peduli sih sebenarnya, jujur aja. Gak peduli ya Nggak sebetulnya peduli ya. sebenarnya. Satu Iya, sisi nggak peduli, sisi lain juga itu ada yang jadi counter narasi Iya. gitu. Oke. Karena dianggap merusak lingkungan dan sebagainya gitu. Ya, ya jadi pro kontra ini terjadi juga di di media sosial meskipun sebetulnya publik sendiri belum terlalu teredukasi ya. Belum. So far konten-kontennya itu balik lagi masih identik dengan branding. ATPM mempush fiturnya kecap nomor 1 lah, biasalah mobil paling canggih, baterai nggak bisa kebakar segala macam. Dari sisi pemerintah atau dari sisi regulator juga nge-push tentang regulasi, benefitnya apa segala macam. Cuman yang agak disayangkan adalah kurang menyentuh faktor konsumennya. Ya. Ini kan sesuatu, ini kan binatang yang baru gitu kan ibaratnya. Ini harusnya disentuh nih, cara pakainya gimana, uniknya gimana. Jadi literasi ke konsumen belum Harusnya nih. lebih ada lagi. Tapi konsumen ada juga yang tetap mau beli. Nah, Luar itu. biasa ya. Ya pasti begitu ya. Jadi begitu itu tersedia di pasar dan affordable gitu ya, itu pasti ada market pertama yang menyerap gitu kan. Ya. Ini juga sebetulnya hasil finding riset kita ya. Jadi dari hasil obrol-obrolan kita juga ada diskusi dengan teman-teman yang mau membeli atau calon pembeli mobil listrik dan juga yang sudah punya beli mobil listrik. Ternyata mereka-mereka ini bisa dikategorikan early adopter ya. Ya. Jadi konsumen awal pemula yang ternyata bukan pemilik mobil perdana. Betul. Tuh. Gimana nih komennya Mas Abdi? Ada fenomena unik juga ya. Maksudnya kalau ngomongin early adopter, ini mereka sudah punya mobil lebih dari 1. 2, 3. Dan mobil listrik ini dijadikan substitusi. Atau kalau kita bilang di riset kita kanibalisme ibaratnya kan. Jadi mereka punya 3 mobil. 1 mobil misalnya udah lama 2020 misalnya udah 5 tahun. Oh harus dijual nih. Mereka gak beli mobil bensin lagi. Mereka beli mobil listrik. Ya. Dan lucunya lagi segmennya adalah ini segmen yang tanda kutip mampu dan urban ya. Karena di kota besar tadi kita singgung regulasi juga, ada kebijakan ganjil genap itu benefitnya bagus banget buat para urban gitu kan. Para orang-orang yang tinggal di urban. Dan balik lagi daya beli mereka cukup tinggi karena tadinya mereka beli mobil 300 juta misalnya kan. Ada mobil listrik 200 juta. Mereka beli 200 juta. Betul. Kalau ditanya nggak mikir harga jual segala macam, mereka nggak peduli. Karena mereka hitung habis pakai. Ya. Mirip kayak handphone jadinya. Betul. Handphone dikasih roda. Saya ingat banget tuh ketika ditanya ya kepada si konsumen-konsumen ini, mereka bilang ternyata narasi lingkungan tuh jauh di belakang. Masih jauh. Iya. Itu bukan jadi salah satu Pertimbangan utama ternyata Iya. untuk membeli mobil, ternyata operasional. Iya. Bukan most considerate ya. Iya.
Betul, operasional. Dan ternyata tadi yang Mas Audi bilang segmen. Yang muda segmennya tentunya membeli dengan harga yang lebih murah. Lebih terjangkau. Yang di tengah-tengah membeli dengan harga yang lebih mahal. Dan yang lucunya ada segmen pensiunan nih. Nah, ya itu lucu tuh. Ternyata faktor ekonomi itu sendiri itu bisa masuk ke berbagai segmen ya. Betul. Kita nggak nyangka juga gitu kan. Jadi buat pensiunan yang nanti merasa tidak produktif lagi, mereka pengen tetap bisa dong Bisa nyetir, mobile, bisa gaya modal, aman, nyaman gitu. Nah ini juga kalau dikaitkan dengan kebijakan lagi-lagi gitu ya. Cara membentuk marketnya ini juga ada unik juga gitu. Karena kalau kita telaah lagi nih tipe-tipe kebijakannya, tipe insentif misalnya, insentifnya itu adalah satu pengurangan PPN, jadi 11% jadi 1%. Kemudian pembebasan PPNBM, kemudian insentif PPN dan PPNBM, ada lagi insentif untuk produksi dan sertifikasi bla 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 gitu ya. Yang semuanya ini impactnya adalah membuat harga mobil listrik ini di Indonesia jadi sangat affordable. Jadi kompetitif. Harapannya kan artinya kan dengan affordable ini maka semua kalangan pembeli gitu kan ya bisa menjangkau ini gitu. Tapi tadi yang seperti dijelaskan sama Mas Audi tadi, uniknya adalah ternyata yang membentuk market di awal itu adalah bukan pembeli pertama gitu dengan mobil yang harganya murah ini gitu, yang lebih affordable ini ya. Tapi orang yang sudah punya mobil bensin kemudian mereka beralih gitu. Artinya ini adalah orang-orang yang kalau kita bilang early adapter itu kan yang tanda kutip ya berkorban untuk nyobain pertama gitu. Betul. Nah, orang-orang atau menikmati justru. Menikmati betul. Karena banyak banget kan insentifnya. Ya, tipe ini gitu ya. Nah, tipe ini sebetulnya adalah tipikal pembeli dengan tadi daya beli. Mereka punya daya beli yang cukup tinggi gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan mobil listrik gitu ya, kan salah satu constraint orang untuk mengadopsi mobil listrik adalah harga jual kembalinya yang anjlok gitu ya. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa buat segmen pembeli mobil kita yang terbesar gitu ya. Kalau kita bisa bilang itu segmen late majority. Itu mobil itu aset gitu. Walaupun di ilmu investasi tuh nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa gitu kan, karena mobil kan nilainya turun terus. Tapi aset, kenapa aset? Ini kan harganya cukup tinggi di atas 100 juta mobil baru kan. Jadi kalau kita beli mobil nih, saya nih misalnya, saya beli mobil ya, uang saya anggap saya taruh aja di mobil itu gitu kan. Satu saat misalnya saya perlu misalnya istri saya ngelahirin anak kelima gitu. Banyak banget anak gue. Jangan mas. Atau anakku mau kuliah gitu ya. Yang paling cepet dicairin ya mobil. Paling liquid ya istilahnya. Paling liquid. Aset paling liquid dan paling itu mudah. cukup liquid. Kalau misalnya kita punya aset yang lain gitu. Misalnya rumah gitu ya. Lebih lama. Agak lama kan. Kan butuh Jadi, waktu gitu. mindset ya. Ada perbedaan Ada mindset. perbedaan mindset. Bahwa Beda mindset. dulu kita anggap mobilnya aset. Karena tadi gampang dicairin jika ada emergency. Betul. Iya. Sekarang orang-orang yang beli mobil listrik mindsetnya udah utilisasi. Udah benefit Jadi utilization. si early adapter ini punya aset yang lain gitu. Uangnya nggak ditaruh semua di mobil. Ya. Bahkan kalau saya nggak salah ya, ada responden kita yang beli mobil listriknya udah yang kedua. Yang harganya juga premium gitu ya. Dua-duanya premium. Jadi mobil yang listrik yang kedua malah lebih premium lebih gitu. mahal lagi gitu kan ibaratnya. Karena satisfaction of driving dengan mobil listrik gitu juga ya. Kalau dari Mas Audi gimana? Selama ini udah pergi ke berapa negara? Undangan-undangan mungkin udah banyak sekali dari berbagai brand? Dari berbagai brand mobil listrik, semuanya kayaknya saya udah jalan nih ke markasnya mereka gitu kan. Jadi mereka memang sangat agresif dan kalau kita ngelihat sendiri, sebagian besar dari mereka kan dari pasar Tiongkok kan sebenarnya. Dan kalau kita ngelihat langsung di pasar Tiongkok sendiri, itu memang mereka sangat-sangat besar volume produksinya. Jadi mereka separuh ada kepentingan juga untuk nge-push semua mobil-mobil ini ke luar negeri. Karena pasar mereka juga sudah tumpah ruah dan sudah mature enough gitu kan ibaratnya. Tapi produksi tetap harus jalan. Karena kasarnya bikin mobil 1.000 sama bikin mobil 100.000, costnya lebih rendah 100.000. Dan dalam hitungan tertentu di Cina itu dikasih insentif sama pemerintah. Tambahan lagi sama pemerintahnya. Jadi pada satu titik mereka harus nge-push itu semua ke luar negeri. Ya salah satu marketnya adalah kita. Dan pabrikan-pabrikan ini mengambil lagi-lagi benefit dari regulasi yang ditetapkan ini untuk nge-push barang. Jadi suddenly gitu kan banyak banget pilihan mobil, pilihan merek baru yang kita nggak pernah dengar. Betul. Bahkan yang tadinya merek mesin cuci menjadi merek mobil listrik.
tiba-tiba ada gitu kan ya. Benar-benar. Iya. Jadi ingat lagi nih hasil riset kita, ngomongin merek ya. Ada 2 merek yang top selalu disebut-sebutkan. Kita reveal aja ya di Gak sini. apa-apa. Yang pertama adalah si merah Wuling, Ya. yang kedua BYD, Ya. yang biru. Tapi ada satu brand lain, merek ketiga maksudnya yang selalu disebutkan tapi beda-beda. Bervariasi. Itu antara kalau nggak salah Ion, Ya. Finfast, MG, MG, ya. gitu ya. Kalau nggak salah itu. Jadi di dalam benak masyarakat seenggaknya 2 yang pertama ini nih yang selalu Top of ada. the mind masih Top ya. Top of mind, betul. Sedangkan yang nomor 3 ini, Second mentionnya beda-beda. iya, tapi sangat-sangat punya peluang gitu kan Iya. ya. Persaingannya gimana sih Mas Audi, masih sehat nggak ya? Kalau aku lihat sekarang, kalau kita ngomong tadi ya top of the mind dulu ya sebenarnya. Kenapa 2 itu jadi top of the mind? Yang satu, Wuling si merah itu udah lama. Dia termasuk pelopor mobil Pertama Tiongkok. Ya, di Indonesia. Salah satu pelopornya lah ibaratnya lah. Kalau BYD kalau aku lihat dia banyak kegiatan-kegiatan atau PR event global yang viral. Oke. Mobil masuk air lah, apalah, baterai nggak bisa kebakar lah segala macem. Jadi itu hype-nya nyampe ke kita. Kalau persaingan sendiri, actualnya kalau kita ngelihat di saat podcast ini dibuat ya di akhir Desember 2025 ini, BYD sekarang salah satu yang memimpin. Karena yaitu mereka punya beberapa produk kayak M6, 7-seater, EV. Itu udah Indonesia banget gitu Ya, kan ibaratnya. semua bisa diangkut. Indonesia banget, semua bisa diangkut. 7 kepake kagaknya belakangan. Yang penting Ya. punya kursi 7 udah gitu Ya. dulu. Terus kalau Wuling ya penetrasi mereka udah duluan. Mereka udah lebih lama, network mereka lebih bagus, pilihan mobil lebih banyak. 2 brand itu yang memang masih tanda kutip mendominasi pasar. saat Betul, ini. betul. Untuk EV ya kita ngomongnya ya. Ya, kalau buat konsumen sendiri ya selain mereka menyiapkan uangnya untuk bisa membeli mobil listrik, buat yang berani-berani akan cepat memutuskan. Akan cepat. Ya. Tapi buat yang masih ragu-ragu, kayak momentumnya ada mulu. Ya. Ada lagi yang baru, promo lagi. Akhirnya jadi perilakunya wait and see. Iya. Iya, jengkel kan. Ya. Baru beli gitu kan. Lu mau keluar lagi yang baru gitu. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Iya ya, sama ini sih juga masih ke ngomongin industri nih. Ya. Di riset kita juga ada seberapa sih importance dan hubungan importance sama performance dari mobil listrik. Mana sih yang harus didahuluin? Apakah performance-nya, apa importance-nya? Mana sih yang kemakan sama market Indonesia kalau banyak yang mau penetrasi nih, Iya. sehingga adopsi kita tercapai nih, adopsi mobil listrik. Bisa dijelasin nggak? Ya kalau ngomongin kayak gitu, tetap sekarang kita lihat ada beberapa mobil listrik yang cuman punya gimmick tok. Dia punya performance tinggi banget, tapi performance-nya itu gimmick gitu loh. Jadi Gimmick ada maksudnya beberapa gimana nih Mas? gimmick, ada beberapa feature yang nggak butuh-butuh banget. Contoh misalnya akselerasi 5 detik. Siapa yang mau pakai akselerasi 5 detik gitu kan? Bukan sebenarnya pembalap Jakarta. kita di sini ya, Bukan macet pembalap, lagi. keburu nabrak jujur aja kalau di Jakarta tuh. 5 detik Nggak depan kepake lampu gitu. merah lagi. Lampu merah lagi. Dipotong Gojek ya nggak bisa gitu ibaratnya. Nggak kepake gitu. Tapi performance wise, product wise itu tinggi banget. Itu high performance. Oke. Tapi tetap harus dicari kayak strike the right balance antara performance sama apa yang dibutuhkan sama orang-orang. Itu sebenarnya produk yang sudah tepat lah, tepat sasaran. Ya. Cuman ada lagi beberapa produk yang kalau kita lihat juga itu dia punya potensi tapi belum digali gitu loh. Mungkin karena ya kurang marketing, kurang PR-nya, kurang komunikasinya, segala macamnya. Itu tapi punya potensi. Karena secara produk udah cukup bagus, tinggal tambahin dikit, poles dikit, dia bisa naik. Tapi ada juga balik lagi produk-produk yang nggak relevan sama market kita. Misalnya terlalu kecil mobilnya sehingga orang kita kan guyup ya. Ya. Kalau mobil terlalu kecil tuh nggak muat nih. Anak saya gede-gede nih segala macam. Nah, ada lagi yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya harus ada development selanjutnya. Alasan buat nggak ditebengin sebenarnya ya. Sebenarnya itu sih. Loh. makan siang sendiri-sendiri ya. Gitu. Kan kebaca banget itu. Tapi kan lucu-lucu bentuknya, warnanya pun betul, lucu-lucu. betul. Jadi kayaknya itu juga jadi faktor. Itu jadi faktor yang pembeda ya, maksudnya jadi niche. Jadi lebih segmented, orang-orang yang pengen main mobil karena ngeliat lucu bisa dimodif. Ada juga, tapi mungkin secara volume nggak bisa Ya, sampai gede-gede banget. Betul. Gitu sih. Terus perilaku konsumen lagi nih, Mas Inu. Ya, Waktu itu kan tim kita juga sempat turun lapangan ya ke Ya. SPKLU. Seenggaknya ada beberapa titik lah di Jabodetabek. Iya. Ada yang di mall, ada yang di gedung kantor, ada yang di resto cepat saji, Iya. gitu ya. Apa ya fakta yang ditemukan di Gini. SPKLU? Jadi even di China sendiri, ini karena aku juga punya bisnis yang cukup intens di China 2 tahun terakhir ya. Kita juga
cek gitu ya ke teman-teman di sana yang pakai EV gitu. Kebetulan salah satu base business aku tuh di kota Nanning. Nanning itu Green City Oke. gitu ya, di mana 80% populasi kendaraan itu EV di sana. Gitu. Nah, kemudian sebelahnya Guangzhou gitu. Tetangganya tuh Guangzhou gitu ya. Itu metropolitan banget kalau Guangzhou. Nah, aku tanya sama teman-teman di sana, since when you use the EVs gitu kan, mobil listrik. Ya EV ini juga baru rame 2022 katanya. Setelah infrastrukturnya itu banyak. SPKLU-nya tersebar di mana-mana, baru orang Berani. konsumen China sendiri mengadopsi itu secara masif itu setelah infrastrukturnya tersebar. Nah, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, nah itu kan tadi satu benefit misalnya ganjil genapnya tuh cuman ada di Jakarta gitu ya. Dan kemudian tentu juga jaringan SPKLU tentu masih di kota-kota utama, walaupun sekarang sudah mulai nyebar nih di tol Trans Jawa gitu misalnya ya, itu sudah nyebar tuh. Nah, tapi kemudian pada saat kita confirm gitu ya ke user gitu yang sudah punya mobil listrik, di mana sih sebenarnya mereka itu ngecharge gitu ya, mereka semua itu prefer untuk home charging. Consider waktu charging yang cukup signifikan gitu ya, 3-4 jam gitu kan. Dan bisa anytime ya. Ya, jadi kalau misalnya asumsinya bahwa penetrasi mobil listrik di Indonesia itu dibarengi dengan penyebaran SPKLU, itu bukan salah ya, tapi ternyata ini juga berkorelasi dengan ketersediaan daya di rumah-rumah. Ya, makanya masih di urban juga. Masih di urban. Untuk bisa ngecharge yang proper itu listrik di rumah tuh harus 3.000 watt. Berarti itu perumahan menengah. Minimal 3.000 gitu. Jadi harus tambah daya gitu ya. Nah, artinya kita bicara adalah rumah tapak gitu kan. Landed house. Iya, landed gitu. Kalau apartemen. Nah, apartemen lain lagi ceritanya gitu kan. Nah, apartemen kan SPKLU. Cuman kita cek nih kan perilaku di SPKLU gimana nih. Ternyata orang kalau mampir ke SPKLU itu bukan buat main charging. Artinya kalau misalnya ya ini udah tipis-tipis nih ya, atau mereka ya saya mau naikin daya 10-15% lah, maksimal 25%. Ya, artinya less than 1 hour gitu spending time-nya di SPKLU itu. Gitu. Jadi ya buat inilah buat nambah tipis-tipis lah. Jadi kalau kita kalau mobil bensin bukan ngisi full tank gitu. Ngisi full tanknya di home charging gitu. Tapi kalau di SPKLU itu ibaratnya kalau ya supaya lebih mudah dipahami ya, mobil bensin tuh ya nambahin 1-2 bar lah. Betul. Ya, tapi memang habit itu ternyata aku pernah baca artikel juga ya. Di luar negeri juga ternyata sama. Jadi habitual untuk orang pakai mobil listrik sama pakai mobil bensin itu harus berbeda, harus dibedakan. Kalau mobil bensin begitu kita mau kosong, kita isi penuh. Jarang kita ngisi setengah, jarang banget. Tapi kalau mobil listrik kurang 20%, 30% top up. Kecuali anak kita yang pakai ya. Kecuali anak kita yang pakai. Dia itu nggak mau. Kalau kagak minta duit dulu ke bapaknya. Tapi kalau mobil listrik itu biasanya di bawah 50% mereka top up. Tapi top upnya nggak pernah penuh. Itu 40 menit, 30 menit ngopi beli apa bentar, 20-30% cukup, 70% jalan lagi. Ngecas penuhnya di rumah. Ya. Itu habit yang harus disadarin dan dirubah gitu. Betul, ada perasaan nyaman kalau chargingnya deket sekali dengan tempat tinggal sendiri. Itu kan artinya ada penyesuaian behavior. Betul. Gitu kan ya. Nah, kemudian kita juga bicara misalnya gini, oke, di apartemen ada SPKLU berapa unit? Gitu kan, dan queuing-nya gimana nih gitu kan, karena kalau di rumah itu kan ya tadi ya, begitu tempat tinggal itu 3-4 jam loh. Ini queuing-nya gimana nih, gantiannya gimana Pak? Gitu ya. Ya bisa tinggal. Gantian sama tetangga gimana kan, karena tetangga juga kalau punya mobil listrik kan mau nge-charge juga. Betul. Gitu kan. Ya, ini fenomena juga nih. Kemarin ada yang bilang bahwa mau beli mobil listrik karena tetangganya membeli mobil listrik duluan. Terus tetangganya sudah tahu SPKLU terdekat di mana. Jadi dia bisa nanya langsung ya. Betul. Sharing knowledge lah jadinya. Balik lagi consumer experience gitu. Consumer experience ini ternyata masih dalam learning curve gitu ya. Kayaknya di hasil riset kita, belajarnya ternyata sama pemilik mobil listrik sama komunitas. Karena pemilik brand juga masih dalam learning curve. Jadi sama-sama belajar nih kita semua. Gitu. Nah, balik lagi nih tadi ke Mas Inu bilang SPKLU. Berarti harus lebih banyak SPKLU berkualitas ya.
Ya. Kualitas artinya cepat, fast chargingnya. tidak ada yang rusak mesinnya, Betul. QR code-nya apalagi hilang gitu kan, QR bisa code-nya di-update. hilang karena semuanya dilakukan mandiri kan. Betul, nah itu satu poinnya ya. Kita kan gini, untuk ngisi BBM aja gitu ya, bahan bakar bensin nih, itu kan kita masih dilayani di sini kan. Betul. Di pom bensin yang self service itu justru kuyungnya lebih panjang. Betul. Gitu. Karena ntar dulu ini gimana? Gitu kan ya. Sama Gitu aku juga kan. gitu kemarin. Ini gimana mas gitu. Ujung-ujungnya nanya juga gitu. Nozzle yang mana Iya, gitu nozzle kan. yang mana, ininya di mana. Kebiasaan kita bertanya kita biasa langsung tinggal- daripada Ya. membaca instruksi. Sementara SPKLU itu kan nggak ada, Gak ada orangnya. hampir, Ya. Hampir mana nggak ada sih orangnya. SPKLU yang ada petugasnya jarang banget tapi kan? jarang banget. Perubahan Jarang perilaku banget lagi. gitu. Iya. Betul. Ya. Oke, ini fenomena menarik nih buat saya sebagai orang komunikasi. Ternyata marketingnya tuh jangan hanya jualan-jualan. Betul. Komunikasinya tidak hanya jualan-jualan merek, tapi juga gimana sih? Iya. Apakah perlu ada kampanye perubahan perilaku? Ya. Apakah perlu ada kampanye resiko? Risk communication. Karena ternyata resikonya kan beda ya Iya. antara bensin dengan mobil listrik. Apakah dijelaskan? Nah itu ada ada temuan juga menarik waktu kita bikin FGD dengan beberapa media ya. Ada beberapa media yang concern mengenai penanganan kebakaran. Karena gimana pun juga kebakaran atau api yang berasal dari baterai itu akan berbeda dengan api yang berasal dari bensin. Itu dayanya luar biasa kan, Betul. baterainya itu kan. Dan cara memadamkannya juga berbeda. Ya. Aparnya berbeda. Apakah kesiapan infrastruktur, maksudnya dari segi misalnya kayak kita di Jakarta Jabodetabek, apakah Jabodetabek damkar sudah siap ketika ada mobil EV terbakar? Ya. Itu sebenarnya harus jadi kayak concern ke depannya bahwa komunikasi kita juga semuanya nih ATPM, Iya. dari PR agency segala macam itu juga harus lebih memfokuskan kepada itu. Betul. Jadi tips-tips praktis Iya. itu terus harus diulang-ulang ya. Ya dan Oleh mengelola siapapun. itu komunikasi word of mouth-nya gimana gitu. Karena kan kalau ya secara tradisional gitu, kalau ya semua ATPM kan kalau promosi mobilnya kan pasti Jualan di media kecap. sosial Iya. gitu kan, di pameran. Tapi ternyata promosi yang cukup efektif adalah dari jendela. Iya. Kadang ngeliat tetangga pulang, loh Iya. tetangga ganti mobil. Kok gak ada suaranya? Ini warnanya bagus. Pah gitu. Seru ya. Jadi ternyata beyond dari sekedar jualan persaingan harga, ada puzzle-puzzle ini nih yang Iya, harus kita yang jahit harus ya. Iya. Puzzle-nya tuh banyak banget dari sisi Betul. kebijakan. Betul. Apakah sudah sedetail itu? Mengatur sampai dengan safety, mengatur sampai dengan Iya. penyediaan ekosistem atau infrastruktur. Iya. Belum Itu kita belum ngomong bicara, recycle. iya, belum recycle, belum lagi bicara, kebijakan yang ada nih dari sisi insentif-insentif ini kan menciptakan momentum gitu ya. Iya. Tapi on the long run ini gimana nih? Nah, itu itu kan dia. ya. Ya. Itu karena in the long run, harga rendah itu menguntungkan buat konsumen di awal. Ya. Tapi kan untuk bisa long run itu kan Harus juga, sustainable. iya harus supaya sustain. Ini para produsen mobil listrik ini kan juga harus punya margin yang cukup ya. Harus sehat lah Harus istilahnya. sehat, Ya Iya. namanya bisnis kan ya. Bisnis. Betul. Biar bisa running. Betul. Ini saya saya spill aja, di merek-merek Jepang itu secara rutin itu selalu bikin yang namanya mystery shopping. Ya. Mystery Ngecek shopping buat ngecek harga. Jadi jangankan bersaing antar merek gitu ya, antar dealer pun nggak boleh ganting-bantingan harga. Ya. Karena itu ngerusak persepsi konsumen secara jangka panjang. Betul. Jadi perannya banyak banget ya, tidak hanya Masih banyak. ya. Kita baru saja mengungkap puzzle besarnya. Betul. gitu kan, ibaratnya. Landscape-nya ini. Iya. Nah balik lagi nih, jadi udah terungkap semua nih sekarang. Nextnya apa ya? Kira-kira nggak tahu dari gue pribadi sih. Setelah acara launching banyak banget yang japri. Nanya, minta dong hasil risetnya. Terus mungkin ada yang mau ketemuan. Ada juga diundang ke acara lain untuk Ya, ngomongin untuk ngomongin itu. bubble-bubble ini Iya. gitu, landscape ini. Karena selama ini semua orang bekerjanya silo. Betul. Iya. Sendiri-sendiri betul. dalam bubble-nya sehingga nggak terang gitu Iya. loh. Nah akhirnya objektif yang tadi Mas Inu bilang landasan utama Perpres mau dibuat kan untuk tadi clean Iya. Iya. clean Benar, air. oke. Itu nyampe apa enggak sih gitu akhirnya. Itu balik lagi ke basic itu. Nah mungkin buat ID Commerce yang udah ngedengerin diskusi kita yang seru pagi ini, kira-kira riset apa lagi ya yang mau kita lakukan setelah ini? Usul dong di dalam komentar di channel ini. Oke, mungkin last questions. Any takeaways? Untuk Mungkin aku mereka. pengen lihat, kalau aku dari segi media sendiri, aku mau lihat media edukasinya harus lebih kita harus jadi balance, harus jadi penengah, harus jadi mediator.
tips kita harus kasih tips penggunaan segala macam. Feature sustainability juga kita harus jembatani. Mungkin kalau ada saran-saran dari media segala macam mengenai regulasi yang efektif sehingga industri ini tetap sustainable dan berkembang, itu juga kita harus push. Cuman aku sebagai pelaku industri juga aku mau lihat ini harusnya berkembang ke depannya. Karena gimana pun juga kita sudah sampai fase yang kalau menurut aku sudah banyak yang dicurahkan gitu kan ibaratnya. Investasinya sudah besar ya? Investasinya sudah besar, potensinya juga sebenarnya sangat besar dan ini harus jadi sesuatu. Either ini akan jadi industri utama atau tidak, ya tetap nanti market yang menentukan. Cuman kita sebagai semua yang terlibat di dalam sini harus berusaha sebaik mungkin sih untuk semuanya. Gitu sih kalau aku. Oke Mas, market menentukan tapi sebetulnya policy juga dimulai dari situ ya. Nggak hanya semuanya tergantung market dong ya. Iya, jadi memang gini, kaitannya gitu ya. Kan tadi kata kuncinya adalah tadi policy banyak menciptakan momentum gitu. Tapi nah ini berarti kan begitu momentumnya sudah ada gitu, maka konsentrasi berikutnya dicurahkan kepada supaya ini gimana supaya bisa sustain nih gitu kan. Tentu dari kalau kita bicara ekosistemnya gitu ya, supaya sustain itu tadi kan produsennya harus sehat nih. Nah gimana supaya produsennya sehat? Bukan dengan insentif-insentif yang jadi motong harga jual. Tapi bagaimana supaya environment-nya sehat gitu, environment produksinya sehat gitu. Artinya apa? Oke, sudah ditetapkan misalnya kandungan lokalnya gitu, misalnya TKDN-nya 2026 itu harus 2027 ya harus 60% ya. Harus 60% gitu kan. Artinya kan kita harus bicara nih ekosistem supplier juga nih kan. Nah, dan sebenarnya kalau bicara di Indonesia itu bukan hal yang mustahil gitu. Industri otomotif kita sudah berkembang dari tahun 70-an. Sudah mature. Cuman kan masalahnya kan adalah kalau kita tuh bisa bikin satu mobil itu di dalam negeri bisa. Cuman kan brand preference-nya nih kan, challenge-nya kan. Nah, artinya kalau kita bicara mobil listrik sebetulnya konsentrasi utama memang di baterai gitu, tapi jangan lupa itu mobil listrik itu kan bentuknya masih komponen lain masih gitu bentuknya kan. masih mobil, masih roda 4 gitu kan. Kalau saya bilang bukan jadi sapu terbang gitu, bukan jadi nimbusnya Harry Potter gitu ya. Yang artinya butuh supplier yang berbeda sama sekali gitu kan. Kita punya produsen ban, punya produsen karet-karet, punya produsen kaca, produsen panel body, jok, trim segala macam gitu ya. Yuk kita ajak ngobrol bareng-bareng nih gitu kan. Yang tadi dibilang sama Bu Asti nih. Tadi kan kita bicaranya silo gitu kan. Ini artinya momentum berikutnya adalah gimana kita duduk bareng. Menggabungkan itu semua. Mempertemukan itu semua. Elaborasinya. Iya. Saya rasa gitu ya. Jadi next fokus kebijakan harusnya bicara itu gitu. Ya. Kalau kebijakan memang gak gampang, tapi memang harus terus-menerus dikasih masukan gitu ya. Betul. Supaya akhirnya Indonesia selain menjadi market, harusnya juga dong bisa naik kelas gitu ya. Dan marketnya sendiri, konsumennya sendiri juga makin mature sehingga memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu. Nah, kalau dari aku sih ya sebagai orang komunikasi harus lebih bertanggung jawab lah dalam mengkomunikasikan apapun itu. Makanya memberikan perspektif yang lengkap ini penting banget. Karena jangan sampai kita hanya melakukan apa yang dititipkan gitu ya. Walaupun itu juga ada target dan mungkin direction atau objektif yang berbeda, tapi keseluruhan ayo dong bangun bareng-bareng dong. Gitu. Jangan cuma bergerak dan harus punya kontribusi gitu kan. Betul. Kita bukan cuma market aja gitu, harus ada nilai tambahnya. Betul. Dari sektor energi juga akhirnya menjadi mungkin target energi terbarukannya juga jadi tercapai gitu kan. Ya pokoknya luas sekali. Jadi obrolannya seru banget. Mengalir bagaikan air. Supaya kita lebih lancar lagi nih mengadopsi mobil listrik. Mas Audi terima kasih banyak. Mas Inu terima kasih banyak. Thank you. Jadi teman-teman ID Commerce jangan lupa DM kami di sosial media IDCom di sini untuk mendownload hasil riset kami yang judulnya Menuju Era Mobil Listrik, Sejauh Mana Indonesia Siap. Jangan lupa kasih juga komen-komen supaya komen-komen ini bisa kita bungkus lagi mungkin dalam riset berikutnya atau mungkin kita sampaikan kepada pemangku kepentingannya langsung supaya ada kelanjutan nih tentang adopsi mobil listrik di Indonesia. Baiklah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Asti. Saya Inu. Saya Audi. Kami pamit. Dadah. Bye.